Haleluya. Saya ingin kita memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang sudah melayani di depan. Ada Jerry, ada juga semua teman-teman dari Alhambra dengan pendeta Losadi di belakang. Saya mengundang kita memberikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Terima kasih. We really appreciate. Terima kasih Pak Losadi, semua tim luar biasa. Jerry juga terima kasih, ada Ria juga boleh bantu kita, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana Tuhan mulai beracara. Kita sedang membangun tim musik ini di gereja ini, karena itu apabila masih ada kekurangan here and there, harap dimaklumi karena kita sedang menuju perkembangan, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tadi ada ilustrasi yang bagus sekali tadi di depan itu, di mana Pak Jerry nggak bisa dengar itu nadanya di mana. It's happened with me too. Saya juga pernah begitu. Bahkan bukan di ini, waktu pagi-pagi setelah saya khotbah di bahasa Inggris tuh saya mau ngajak nyanyi gitu. Saya bingung nih, mereka main di nada mana gitu. Jadi lama sekali untuk nangkep. Karena kurang dengar banyak instrumen yang masuk ke house speaker ini, jadi itu semua saingan. Yang paling ideal adalah kita punya monitor di kuping ini atau monitor di depan yang kita bisa dengar suara kita atau kita bisa dengar instrumen yang lain. Nah, ilustrasi ini sama dengan kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kali dalam kehidupan kita diributi, dibisingkan dengan semua suara-suara dari luar. Suara telepon, suara WhatsApp, suara email, suara orang bicara, semua. Jadi banyak kali kita gak bisa dengar suaranya Tuhan. Sulit. Karena di dalam hati kita pun banyak suara-suara, Bapak Ibu Saudara. Nah, sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kembali akan posisi atau situasi hidup kita di dalam Tuhan. Dan bisa dibuka PowerPoint-nya sebentar. Ya, sudah. Judul firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu berbahagia dalam kesulitan hidup. Mari katakan bersama dengan saya, berbahagia dalam kesulitan hidup. Nah, ini judul yang sepertinya saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan katakan berbahagia dalam kesulitan hidup. Namun sepanjang sejarah hidup manusia, berbahagia itu dapat kita raih di luar daripada kesulitan hidup. Amin. Berbahagia itu seharusnya berada di luar kesulitan hidup. Happiness or joy supposedly we can experience outside of our desperation, di luar daripada kesulitan atau tantangan hidup. Nah, sore hari ini kita mau belajar dari apa kata firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah ini, Bapak Ibu Saudara, Dia bukan Tuhan yang tidak mau kita bahagia. Dia bukan Tuhan yang kalau kita senang sedikit, Dia kayaknya nggak suka. Karena kalau kita nggak perhatikan lingkungan kita hidup, ada itu orang-orang yang seperti itu, yang nggak suka akan orang lain bahagia. Kalau orang lain sulit, dia seneng. Tapi dia nggak seneng kalau orang lain tuh seneng. Ada seperti itu, dan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang seperti itu. Berbahagia dalam kesulitan hidup. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dapat membuka bersama saya di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang terakhir, sampai yang ke-6. Jika sudah menemukannya, saya undang dengan hormat kita bisa bangkit berdiri. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Nanti kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya ingin menjelaskan sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mungkin sering dengar, saya nggak ke gereja lah. Di gereja isinya cuma orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam lain, di luarnya lain. Karena itu saya ingin mengajak kita semua bahwa ada kalanya omongan yang seperti itu ada benarnya. Karena itu setiap orang Kristen atau setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan seharusnya mempunyai panggilan yang jauh lebih tinggi. Seharusnya merasakan ada satu gerakan yang besar dalam dirinya untuk tidak menjadi batu sandungan, untuk tidak menjadi orang yang munafik. Karena itu kita yang semua ada di sini, kita orang-orang yang mau dibaharui, kita orang-orang yang mau diubah Tuhan, kita orang-orang yang sadar bahwa kita ini orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu semua isi firman Tuhan kita harus perhatikan dan kita percaya bahwa kebahagiaan orang yang tidak berjalan menurut nasihat atau menurut gaya hidup dunia, mereka itu dikatakan orang yang berbahagia. Nah, sekarang saya ingin bandingkan bagaimana keadaan ini dikatakan orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan merenungkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang subur, pohon yang begitu banyak daun, bahkan ada buahnya, dan tidak layu bahkan dikatakan daunnya. Nah, saya ingin membandingkan dengan satu ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Ketahuilah pada hari-hari terakhir. Dan di sini saya ingin katakan bahwa ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, 1 Timotius pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa sama-sama buka dengan saya. 2 Timotius 1. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Di sini dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi dikatakan berbahagialah di dalam kesulitan hidup, berbahagialah di dalam kesukaran. Tapi di sini dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan, apa saudara? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri. Saudara bisa lihat ya, mencintai dirinya sendiri. Banyak orang yang makin suka selfie, wifi. Wifi itu lebih dari satu orang. Makanya ada wifi. Selfie, wifi, and all about it. Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Kalau saya bandingkan bahasa Inggrisnya itu lebih, but realize this, in the last day
difficult times will come for man. Man ini mankind ya, bukan man laki-laki. Man will be lovers of self, lovers of money. Hamba uang, mencintai uang. Kita perlu uang, kita butuh uang. Namun kita tidak boleh mencintai uang atau menjadi hambanya uang. Dan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa, saudara? Memfitnah. Coba kita lihat di sini. Boastful, arrogant, revealers, disobedience to parents. Tidak menghormati orang tua, ungrateful, unholy, unloving. Padahal di sini ada love of self, tapi unloving. Kalau sama orang lain nggak bisa mengasihi, dia hanya bisa mengasihi dirinya sendiri. Irreconcilable, nggak bisa berdamai. Berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, tidak memperdulikan agama. Berbicara mengenai tidak memperdulikan agama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan seluruh agama dalam dunia ini, seluruh agama dalam dunia ini itu selalu mengajarkan apa? Ketaatan. Selalu mengajarkan ketaatan. Ada yang mereka semua agama di dalam dunia ini mengajarkan ketaatan, mengajarkan harus berbuat baik, mengajarkan juga harus patuh, termasuk agama Kristen. Namun yang dijelaskan di sini adalah bukannya mereka hanya tidak memperdulikan agama, tapi mereka lupa akan hakikat dari agama itu sendiri. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, sukanya yang tidak baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saya kasih warna merah karena dalam bahasa Inggris dikatakan di sini malicious gossip without self-control, brutal, haters of good. Sekarang orang malah bangga, oh haters katanya, itu orang-orang haters. Treacherous, reckless, conceited, thank you, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ini bahasa Indonesianya lebih menuruti hawa nafsu. Jadi sebenarnya ini dia, lovers of pleasure. Siapa yang suka pleasure sih? Ada yang suka pleasure? Everybody. Oh, everybody suka pleasure. Siapa yang suka di spa, di massage, di kerimbat? Di sini jarang kerimbat yang kepalanya dipijit ya. Lovers of pleasure. Dikatakan, bukannya tadi saya katakan di awal, Tuhan tuh bukannya Tuhan nggak mau kita menikmati kenikmatan. Kenikmatan itu Dia ciptakan. Tapi kalau kenikmatan yang di luar tempatnya, kenikmatan yang di luar hukum atau ketentuannya Tuhan akan menjadi berdosa. Contohnya, sex before marriage akan jadi berdosa. Tuhan taruh semuanya di dalam hukum-hukumnya Dia. Jadi dikatakan lovers of pleasure rather than lovers of God. Jadi bukannya Tuhan nggak mau kita senang dan menikmati, tapi maksud Tuhan adalah kita boleh menikmati apa saja yang jadi berkatnya Tuhan. Kalau kita bekerja, kita bisa menikmati uang dari pekerjaan kita. Firman Tuhan katakan kalau engkau bekerja, jangan kasih makan sama orang yang nggak mau kerja katanya. Tapi Tuhan ingatkan bahwa kalau engkau bekerja, engkau menikmati, apabila engkau seorang petani yang menanam menabur, engkau yang harusnya orang pertama yang menikmati hasil apa yang engkau tabur. Engkau yang menikmati, engkau orang yang pertama yang menikmati. Karena itu dikatakan di sini lovers of pleasures rather than lovers of God. Nah, Tuhan ingatkan kita bahwa
kita boleh menikmati liburan kita, menikmati kalau siang-siang begitu kena angin, kena AC ya, angin cepoi-cepoi gitu. Aduh, enak tidur. Kita nikmati dan Tuhan mau itu, Bapak Ibu Saudara. Hanya yang menjadi boundaries, yang menjadi batasan adalah jangan semua itu lebih besar daripada kesukaan kita akan Tuhan. Jangan sampai semua itu kita kejar lebih daripada kita mengejar Tuhan. Jangan sampai kita mengejar semua itu supaya ada ini, supaya kita bisa tidur at least 1 hari 8 jam, semua jaga kesehatan dan lain, semua segala sesuatu kita utamakan sedemikian rupa lebih besar daripada kita mengejar akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau kita lebih daripada itu, kita kembali ke atas itu, lovers of self. Jadi semua yang ada di sini mencintai diri sendiri. Itu berhubungan dengan situasi zaman-zaman ini. Padahal surat ini, Bapak Ibu Saudara, itu surat yang ditulis Paulus. Paulus menulis surat dari tempat yang sangat tidak enak. Dan saat-saat itu, waktu Paulus tulis surat itu, Paulus sudah banyak ditinggalin orang. Ditinggalkan pengikutnya. Karena mereka lihat, loh kok ini katanya nabinya Tuhan kok di penjara. Kenapa? Kalau mungkin saat-saat ini, loh katanya pendeta kok hidupnya nggak diberkati ya? Atau kok gini gerejanya orangnya makin berkurang dan lain-lain. Tapi kalau dia berdiri di atas kebenaran dan lain segala macam, walaupun kesulitan itu datang, segala macam tantangan itu datang, orang yang tidak mengerti dan tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak paham betul, mereka akan lihat ini sebagai sesuatu kegagalan. Seringkali dalam hidup kita, apabila kita mau mengikut Tuhan, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang kebanyakan resikonya adalah kita dianggap gagal, kita dianggap jatuh miskin, kita dianggap bangkrut, kita dianggap bodoh, kita dianggap tidak becus, hanya karena kita mengutamakan Tuhan, hanya karena kita nggak kasih pipi yang kanan pada saat kita ditampar pipi yang kiri. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan lewat seorang rasulnya, Rasul Paulus, mengingatkan kepada Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Dia katakan, Tim, ingat, zaman ini zaman sulit. Kok kayak lagu ya? Zaman ini zaman sulit gitu. Terus dia ingatkan kepada Timotius, engkau harus menjadi orang yang kuat. Dan hati-hati terhadap jenis-jenis orang-orang seperti ini. Nanti engkau akan lihat. Nah, sekarang kita bisa bandingkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan juga mau kita menikmati dan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di surga, tapi di sini, saat ini. Amin. Saat ini, di tengah-tengah pergumulan kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa menikmati. Sulit memang, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak mengerti, maka seluruh kebanyakan situasi hidup kita akan membuat kita menjadi orang yang cepat komplain kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kok ini begini ya, ininya enggak, aduh. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang memimpin langkah kita. Beberapa kali terjadi dengan saya waktu lagi drive, Bapak Ibu Saudara. Dipotong mobil sehingga saya mesti ngerem. Ada itu mesti ngerem. Gak taunya di depan sana, kalau tadi saya ngebut, yang bisa tabrakan itu saya. Ada banyak kali Tuhan mendelay, menahan sesuatu, di mana kita berasa, duh Tuhan kok mesti sulit sih, kenapa mesti ini ngantri lagi, saya mesti apply lagi dari awal, saya mesti tulis lagi ujian saya mesti cari kerja yang baru dan lain-lain. Padahal kalau kita hitung, kalau kita ingat, Tuhan, kalau begitu saya masih punya, Tuhan berikan saya kemampuan, sehingga pekerjaan ini mungkin bukan buat saya, tapi saya ada pekerjaan yang jauh lebih baik buat saya.
Kalau kita belajar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan kebahagiaan itu di dalam kesulitan hidup kita. Di sini kita lihat bersama-sama bagaimana Paulus menulis lagi di sini, holding to a form of godliness. Dan dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, ini perhatikan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara manusia dilihat orang, kita menjalankan ibadah. Namun, apakah sesungguhnya kita menjalankan ibadah? Sesungguhnya ibadah itu bukan hanya terjadi di hari Minggu ini, tapi di setiap saat, di setiap hari itulah ibadahmu. Itulah ibadahmu pada saat di pekerjaanmu engkau mengalami kesulitan. Pada saat di rumah tanggamu ada sesuatu terjadi yang membuat engkau seperti, Tuhan, ini mau bagaimana? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, mungkin share sedikit saja bahwa it's come to our concern as a parents, Bapak Ibu Saudara. Dan sudah 4 bulan yang lalu saya telepon rumah sakit dan apply untuk speech therapy dari anak saya yang kecil itu. Dan kalau mau dilihat-lihat, aduh, kalau pemeriksaan nggak ada apa-apa, nggak ada Down syndrome, nggak ada apa-apa, nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau melihat, dan saya udah bawa 2 minggu yang lalu ke rumah sakit, udah di terapi, dan dokternya bilang ini mesti apply untuk program yang lebih intensif, which is nanti mungkin susternya bisa datang ke rumah dan kita bisa pergi juga ke rumah sakit. Jadi dilihat dari situ, dalam hidup yang sedemikian sibuk dan banyak tanggung jawab dan struggling dengan hal yang ini bukan sesuatu yang bisa buat kita bahagia. Yang bisa tinggal saya bilang sama Peggy, kata Tuhan suruh bahagia. Itu kayak kita jedotin kepala ke tembok gitu. Apa yang mau dibuat bahagia dalam keadaan begitu? Apa yang mau dibuat, aduh. Dan tadi malam juga gak ada apa-apa, tapi bisa semalam-malaman nangis. Makanya Peggy gak tidur. Saya juga coba tidurnya berapa? 2 jam lah. Karena jam 7 udah mesti di sini. Saya khotbah pagi, pelayanan pagi, lalu saya pimpin pujian di kebaktian kedua, terus sampai sekarang. Jadinya, wah, ini juga struggling. Tapi saya lihat bahwa semua ini bukan sesuatu yang Tuhan lagi kasih ke saya dan bilang, ini kamu ujian dulu yang ini. Enggak. Tapi saya percaya things happen in life. Ada hal yang terjadi di mana kita nggak bisa figure it out. Kita nggak bisa membaca semua itu dan dapat pengertian. Oh, Tuhan tuh gitu kasih situasi ini supaya kita begini. Saat-saat ini kita berdua nggak tahu kenapa begitu. Dan secara medical exam juga nggak tahu kenapa kok telat. Ada delayed. Tapi delayed-nya itu makanya sekarang setelah itu kita cari alat-alat, barang-barang dari Amazon dan lain-lain untuk pendidikan anak yang kecil-kecil, toddler. Jadi kita mulai beli. Karena waktu dicek itu kelihat kenapa masih terbatas. Seharusnya umur segitu tuh close to 1000 word. Ini 20 word aja nggak ada. Terus mau bilang apa? Oh, saya juga misalnya telat. Ya, masing-masing orang masing-masing. Tapi yang namanya kekhawatiran itu kan nggak bisa kamu jangan khawatir, ini begini. Ya iya, tapi kalau tiap malam anakmu nggak tidur, cuma nangis sama bentokin kepala, itu terus mau doa, mau bilang apa? Terus mau ngapain gitu? Udah seharian, kemana pelayanan dan lain-lain, malam terus ngelihat, aduh, ini mau gimana ya? Untung belum ada tetangga komplain, karena itu kan kondo juga dempet gitu. Saya tinggal tunggu aja kalau ada ting tong, nah sampai
jam 3 masih teriak jerit-jerit itu mau ngapain? Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di akhir-akhir zaman ini banyak manusia yang macam-macam. Tapi kita berdua, we want to commit. Kita nggak tahu ini di depan ada apa, tapi this is our responsibility untuk mengurus anak ini. Karena anak ini Tuhan kasih supaya kita bisa tanggung jawab. Tapi kita berdua berdoa, kita bilang, Tuhan, I know Engkau lebih mengasihi dia daripada kita. Sampai kadang-kadang tuh saya udah itu menguji kesabaran luar biasa, saudara. Pernah satu malam tuh saya pukul pakai bantal guling, kenceng sampai mental. Habis itu saya nangis-nangis minta ampun. Habis kalau udah capek, kalau anak teriak di deket kuping gini, teriak kenceng sekali, itu desibelnya tinggi. Sampai saya habis itu tuh nging gitu, sampai pagi nging terus. Boh gitu, saya pikir, aduh ini anak gitu. Kayak rasanya, apa ya? Kok bisa begitu gitu? Ya saya bilang, wah, kenapa mesti? Akhirnya saya bilang sama Peggy, ya ini ujian. Tapi bukan hanya itu, tapi ya kalau kita bisa mengerti itu as ujian, ya sudah. Tapi kita bilang, jalanin aja dulu. Semua nggak akan seperti ini, anak ini bakal bertumbuh gede juga. Banyak orang lain punya kesaksian juga seperti itu. Stutter, nggak bisa ngomong. Tapi gede-gede, saudara kan pernah kenal seorang hamba Tuhan namanya Philip Mantovani ya. Nah, waktu tahun 2004, saya bikin KKR keliling Indonesia dengan 20 orang dari LA sini. Terus kita pakai bukit doa dari Philip Mantovani. Nah, waktu di situ dia doakan seluruh tim, dia khotbah, dia kasih juga impartasi ke saya, dia kasih nubuatan dan lain segala macam. Saya masih ingat dia cerita, saya ini anak bodoh. Saya selalu ikut koko saya mau kemana ikut. Mau belajar ke Kanada, ditanyain interview bahasa Inggris, nggak raw, itu ditanyain, oh are you gonna be homesick? Dia pikir ditanyain alamat rumahnya. Dia bilang, oh rumah saya di Incer, ditanyain. Bodoh, bilang. Kadang juga gitu, suka ayan dan lain-lain segala macam. Tapi waktu Philip Mantovani umur sekitar 30 umurnya sih kalau nggak salah lebih tua sedikit dari saya atau sama gitu ya. Umur 32 itu Surabaya digoncangkan dengan pergerakan Roh Kudus berawal dari dia itu di gereja Pak Yusuf. Makanya saya pikir wah, tapi ya tetap kita bicara gitu, oh ya itu dia gitu. Nah ini ya kita nggak tahu. Itu kita lihat kan udah gede dia enak ceritanya, jadi ngeliat oh dulu gitu sekarang gini enak. Sekarang kita di situ tuh nggak tahu itu mau kemana, jadi gimana. Tapi di saat itu Tuhan seperti ingatkan, hey, sekarang kamu yang harus sebelum kamu khotbah, kamu belajar dari hidupmu supaya hidupmu itu jadi khotbah, supaya apa yang kamu katakan itu punya kuasa dan power. Karena kamu ngalamin sendiri. Di situ saya sama Peggy, kita nggak kerasa kita kenal udah mau 15 tahun, walaupun menikah baru 9 tahun, tapi saya seperti orang yang baru kemarin aja gitu. Saya sama, waduh, makin deket ya, susahnya sama-sama, susah sama-sama, naiknya sama-sama. Jadi kita pikir wah, yuk, we will be together. Kita sama-sama di sini, kita bisa ngadepin ini. Dia bilang, Tuhan bicara sama kita, sabar aja, engkau akan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Akan banyak orang yang tidak mengerti, anak ini akan dibawa ke macam-macam tempat, Tuhan katakan. Tapi di sanalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi setelah itu saya mau Peggy, udah, kamu istirahat, tadi jam 5:30 saya udah bangun, bikin kopi, udah siap-siap baru kesini. Baru dia udah lagi tidur, saya lihat anak-anak, wah, tidur semua, selimutin lagi baru saya bilang, Tuhan, saya mencari kerajaanmu dulu, bisnismu itu tanggung jawab saya, yang penting ini gereja mesti ramai dan ada hadirat Allah, itu aja. Urusan di rumah Tuhan engkau yang kendalikan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita pun seperti itu.
Ada banyak hal yang kita gak ngerti. Apa ya, kok bisa begitu? Ini untuk apa? Tapi siang ini firman Tuhan datang. Jangan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita mau menuruti, makanya Alkitab itu apa aja ditulis, saudara. Dari semua ada di Alkitab loh. Dari incest, seks dalam keluarga, dari ayahnya punya istri berapa, semua ada. Karena itu Alkitab is real. Semuanya ada, enggak disensor. Saya juga kadang-kadang, makanya tadi saya cerita begitu, bukannya saya mau ini ya, tapi I'm a real human. I'm a real human juga, yang struggling sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti, wah ayo Bapak Ibu, terus saya juga di sini ya akhirnya jadi orang munafik yang cuma banyak ngomong tapi nggak pernah ada firman yang dilakukan. Karena itu saya ceritakan, saya pernah marah, saya pukul itu kok kayak bakal bunyi. Saya pernah ngomong sama dia sampai palanya saya judot-judotin sama kepala saya. Tio ngerti dong, Tio ngerti, ngerti kamu, sampai gitu-gitu. Tapi saya nggak pernah cerita atau apa gitu, saya pikir deh kita doakan yang dulu. Tapi sore ini saya share ini karena saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke perkataan firman Tuhan. Jangan lebih, di sini semua dikatakan bahwa tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Saya tuh dulu juga begitu, nggak pikir panjang, sok tahu. Karena itu di sini Bapak Ibu Saudara, saya nanti rencana mau bikin women's conference, ada men's conference. Saya juga ikutan belajar, karena saya tahu saya juga unlimited with all the knowledge, dan saya masih banyak perlu belajar. Dan saya sadar bahwa ada di tempat ini dengan Bapak Ibu Saudara, kita saling bertumbuh bersama-sama. Dan di sini kita mengingat firman Tuhan. Jangan lebih menuruti hawa nafsu, tapi lebih menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari itu ibadah kita. Dalam pergumulan kita, di dalam pekerjaan, dalam pergumulan kita dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua, itu pergumulan kita, itu ibadah kita. Yang Tuhan lihat di situ dia. Kalau hari Minggu kita angkat tangan dan segala macam, itu baik. Tapi cerita gak stop sampai di situ, ibadah gak cuma berhenti sampai di situ. Ini semua hanya perayaan. Kita merayakan kebaikannya Tuhan selama 1 minggu. Tapi di setiap hari, setiap jam-jam di mana orang lain mungkin sedang tertawa, bisa sedang makan enak, lobster, bisa sedang main Pokemon dan lain-lain. Gitu. Saya juga main Pokemon di rumah sama Tio, berdua aja tuh. Ini di dalamnya ada Pokemon kali, saya bilang, main sampai wah. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara, zaman ini sudah kita kalau nggak dekat dengan Tuhan, kita bisa dibutakan oleh semua yang ada dalam zaman ini. Dengan segala mainan yang seperti itu, kalau kita nggak punya self control, pengendalian diri, kita bisa hilang di tengah-tengah jeratan alam yang menipu kita. Jauhilah, di sini dikatakan jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang. Nah, ini ada lain lagi. Orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Tadi pagi di ibadah yang pertama, ibadah kedua yang saya do the sermon, ibadah yang pertama itu Pastor Tina do the sermon, the apocalypse of the sexual human being. Jadi dia bahas mengenai itu, yang gereja tidak pernah bahas sedikit pun. Karena Pastor Tina juga berangkat dari rumah di mana dia pernah molested by her own father. Sampai dia terima Tuhan, dia masih tinggal di rumah itu 4 tahun. Tuhan mengajar dia untuk menghormati ayahnya. Pastor Tina. Jadi saya pikir, wah, sekarang dia menjadi konselor di LA, konselor di mana-mana, yang banyak berbicara mengenai hal-hal kebenaran firman Tuhan, baik membangun diri seseorang yang korban daripada hal-hal yang tidak baik. Pastor Tina orang. Jadi Bapak Ibu Saudara,
siang ini, sore ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kembali ke ayat yang pertama ya, Mazmur ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pergaulan yang buruk merubah atau menghilangkan kebiasaan yang baik. Di situ dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti kita harus baca terus. Kalau Tuhan kasih kerinduan seperti itu berkat buat kita. Tapi dikatakan orang yang berbahagia itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dia seperti pohon. Dia seperti pohon, sekeliling boleh kering Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak akan kering karena dia tinggal di dekat air itu. Di tengah pergumulan saya seperti ini, saya bilang sama istri saya, jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Sulit apapun, dekat dengan Dia, kita akan jadi pohon yang kuat, akarnya masuk ke dalam. Kita jadi orang yang benar-benar punya karakter dan mentalitas baja yang datang daripada Tuhan. Orang yang gak gampang menyerah, orang yang gak pernah give up, orang yang gak cepat putus asa. Bukan karena kita mau pikir, oh saya bisa. Karena iblis tuh pintar. Kemarin saya mention, negara-negara yang masih dalam taraf bertumbuh, berkembang, bahkan lebih sebelum berkembang, biasanya apa-apa tuh dihubungkan dengan superstitious. Apa-apa padahal kegagalan orang dalam membangun, kegagalan orang lack of knowledge dan lain-lain, tapi selalu ini perempatan ini nih ada penunggunya, kita harus taruh ini ayam dan lain-lain. Padahal sebenarnya tinggal ditaruh lampu merah udah gak ada tabrakan. Itu aja. Tapi di negara yang sudah maju sama sekali, iblis muncul dengan warna yang beda lagi. Dia bilang, no, you can do it on yourself. Engkau bisa. Found power within yourself. Engkau bisa. Makanya ada positive thinking. Semua berasal daripada diri sendiri. Engkau bisa kok. Engkau bisa. Engkaulah Tuhan bagi dirimu sendiri. Nah, itu dia. Jadi kita mesti perhatikan bahwa di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, tinggal dekat dengan Tuhan. Ini setelah khotbah ini Bapak Ibu Saudara, kita dikunjungi kembali oleh Gerin dan Uca. They are here. Uca langsung. Uca baru kembali dari Indonesia berapa minggu yang lalu. Is it a month ago or 2 months ago? 3 months ago? 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks ago ada One Mission 11 kan kesini. Jadi they're sharing about their journey and their planning to go to Indonesia. So later on Uca will share for us. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan untuk orang muda seperti ini, apa yang menjadi kebahagiaan orang muda sih? Uang, entertainment, cars, girl, apa? Movie and all that. But since then, since they meet with Jesus, their happiness and their joy were changed, berubah. Apa yang menurut mereka bahagia, senang tuh udah jadi lain. It's not that. Bukan berarti mereka nggak bisa nikmati semua itu, enggak. Tapi fokus dan perhatian mereka sudah berbeda. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, mari saya mau bangunkan kita semua. Jangan lagi lihat ke kiri, ke kanan. Jangan lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia begitu bisa, saya kenapa begini? Tapi mari fokuskan perhatian kita dan pandangan kita kepada Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan. Berbahagia di dalam kesulitan. Tinggal dekat dengan Dia. Maka Tuhan akan meluputkan segala sesuatu. Meluputkan bukan berarti kita tidak mengalami, tetapi meluputkan karena kita ini orang benar. Kenapa kita dikatakan orang benar? Karena orang benar di dalam Alkitab dikatakan
Orang yang mengakui saya ini berdosa, namun saya mengakui kepada Tuhan dan Tuhan membenarkan saya. Orang benar, orang yang dia salah, dia ngakui dia salah. Kalau orang yang salah, dia nggak mengakui kalau dia salah, itu bukan orang benar. Dalam kerajaan surga pun demikian. Dan di sini dikatakan bahwa sebab itu bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu cepat hilang, saudara. Kita bersin, nggak usah bersin, nafas gitu aja udah hilang. Dan dikatakan orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Maksudnya penghakiman di sini, orang fasik nggak akan tahan dengan pergumulan hidup. Karena itu susah sedikit, cepat buat mereka untuk cari dukun, orang pintar, cari apa saja. Cari pinjaman, cari apa saja sebelum cari Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan, in the beginning is God. Pada mulanya Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang terjadi pada mulanya? Pada saat engkau sedang mencari pacar, pada saat engkau sedang mencari pekerjaan, pada saat engkau sedang bergumul, apa yang terjadi pada mulanya? Apakah kita cari orang? Apakah kita cari Tuhan terlebih dahulu? Dan sini dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Dia kenal setiap jalan-jalan orang benar. Selama hidup kita berkenan, lurus, jujur di hadapan Tuhan, selama itulah Tuhan tidak akan menutup berkat-Nya. Tuhan tidak akan menutup pertolongannya selama kita hidup benar. Namun selama hidup kita belum dekat kepada Tuhan, Dia masih tunggu. Dia masih tunggu dan Dia izinkan satu hal, dua hal terjadi supaya kita bisa datang lebih dekat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggal dekat dengan Tuhan. Di sanalah kita temukan kebahagiaan. Di sanalah kita temukan kekuatan. Pada saat diri kita sudah gak bisa bilang bisa, tapi selama kita dekat dengan Tuhan, selama itu Tuhan akan kasih kita kemauan. Pada saat kita mau bergerak, mau mencoba menahan diri, di saat itu kekuatan Tuhan masuk diri kita lewat Roh-Nya yang kudus. Karena itu tetap setia terhadap Tuhan, setia dengan Tuhan, tinggal di dekat Dia. Seperti pohon yang tinggal dengan di dekat aliran air. Kita tidak akan kering, kita tidak akan layu, karena ada kuasanya Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, kita gak perlu terlalu mengerti, namun kita bawa itu ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, apabila keluarga saya seperti ini, pekerjaan saya seperti ini, namun Tuhan lihat saya masih setia. Tuhan lihat saya masih terus berdoa, saya masih terus baca firman. Walaupun kebanyakan saya gak rasa apa-apa, tapi saya mau tinggal dekat Engkau, tinggal dekat Tuhan saja. Di situ kita temukan kekuatan yang baru. Di situ kita temukan pertolongan yang manusia tidak bisa beri, Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.